Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini, sungguh suatu sukacita yang besar, karena di hari Senin 16 Januari 2023 ini, Tuhan berkenan memberikan kekuatan bagi jiwa kita, bagi kehidupan rohani kita, agar kita tetap teguh berada di dalam kasih Kristus. Renungan hari ini berjudul Engkau Lebih Berharga. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Dan yang akan kita baca sekarang adalah 1 Yohanes 3 ayat 1. Demikian bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara, suatu hari ada satu keluarga hamba Tuhan yang melayani di Indonesia bersama satu anak laki-laki yang mereka miliki, mengadakan perjalanan ke Amerika untuk mengunjungi keluarga dari hamba Tuhan ini yang memang berasal dari Amerika. Tentunya mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Selain keperluan-keperluan bagi mereka sekeluarga selama di Amerika, mereka juga membawa oleh-oleh untuk keluarga yang di sana. Jumlah koper yang mereka bawa lebih dari satu. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita mereka, karena mereka sangat senang bertemu dengan keluarga di tempat itu. Lalu mereka bisa memberikan sesuatu bagi keluarga yang mereka kasihi. Sesampainya di Bandara California, mereka pun segera menuju ruang baggage claim, yaitu ruangan untuk mengambil koper-koper. Karena terlalu sibuk memperhatikan dan mengambil koper-koper mereka, maka suami istri ini tidak menyadari bahwa anak mereka menghilang entah kemana. Saat sang istri menyadari bahwa anaknya tidak ada di sekelilingnya, ia menjadi panik dan kepanikannya mempengaruhi sang suami. Mereka mencoba mencari anaknya dan mengabaikan koper-koper yang sebelumnya telah mencuri perhatian mereka dari anak yang seharusnya mereka jaga dengan lebih baik. Setelah 15 menit tidak menemukan buah hatinya, barulah mereka terpikir untuk melaporkannya kepada pihak keamanan bandara. Sang suami meyakinkan istrinya bahwa anak mereka baik-baik saja dan ia akan memohon bantuan pihak bandara untuk menemukan anak yang mereka kasihi. Ketika sang suami berjalan menuju meja informasi, dari kejauhan ia melihat seorang anak sedang menangis di salah satu sudut ruangan. Ia sangat mengenal anak itu dan tanpa pikir panjang ia langsung berteriak memanggil nama anaknya. Dan anak yang terhilang itu mencoba mencari suara yang memanggilnya dan ia begitu senang melihat papanya berlari ke arahnya. Kemudian memeluk ayahnya. Sambil menangis bahagia, sang papa berkata, "Anakku, papa tidak akan pernah lalai lagi untuk menjagamu. Tidak ada yang lebih berharga bagi papa selain engkau. Papa akan selalu menjagamu. Papa akan selalu menjagamu, nak." Saat mengatakan hal itu, sang hamba Tuhan tersebut dapat memahami bagaimana resahnya hati Bapa Sorgawi ketika anak-anaknya pergi menjauh dari dirinya dan terhilang di dalam kegelapan. Saudara-saudara, hati Bapa di sorga begitu dipenuhi oleh kepedulian dan kasih sayang. Seperti apa yang kita baca dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 itu. Bapa begitu resah tatkala anaknya memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan mengambil jalannya sendiri. Sang bapa tidak bisa beristirahat karena anaknya, yaitu kita, saudara dan saya, menjadi salah seorang yang mengantri di jalan menuju ke pintu kebinasaan.
Saudara, kita harus mengetahui bahwa hidup kita ini sangat berharga di mata Bapa. Bagaikan permata yang berkilauan dan sangat mahal harganya. Oleh karena itu, mari kita berpaling dari dunia yang seringkali membujuk kita sehingga kita rela meninggalkan Bapa yang begitu mengasihi kita, lalu menceburkan diri ke dalam kesenangan dunia yang membuat hidup menjadi merana. Oleh karena itu, bila ada di antara saudara yang pagi hari ini mendengarkan renungan ini, saudara sudah jauh dari Bapa. Status saudara memang anak Tuhan, orang Kristen, tetapi saudara sudah tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Surgawi. Malah saudara menjadi jauh, walaupun setiap minggu saudara ke gereja, tetapi tidak ada kontak dengan Bapa. Justru saudara hanya kontak dengan hal-hal yang dari dunia ini. Sadarilah saudara, bahwa Bapa itu tetap menunggu, menantikan, terfokus pikirannya kepada anaknya yang hilang dari sisinya. Mari kembali kepada Bapa Surgawi. Seperti sang ayah yang kehilangan anak di bandara California itu. Waktu dia menemukan anaknya sedang menangis dalam ketakutan, dia segera berlari dan memeluk anaknya erat-erat. Demikian juga dengan Bapa Surgawi. Karena itu mari kembali kepada Bapa. Karena hati Bapa akan menjadi tenang dan senang melihat anaknya kembali. Melihat anaknya berlari-lari menuju ke pangkuannya. Dan saudara tentu tahu apa yang diperbuat oleh Bapa di dalam kisah yang diceritakan oleh Yesus sendiri dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Saat dia melihat anaknya dari jauh, yang compang-camping, yang sudah tidak ada keindahan kemuliaan sama sekali. Tapi dia tidak peduli. Dia menyambut anaknya dengan sukacita. Walaupun anaknya berkata, "Bapak, aku sudah berdosa. Aku gak layak kembali kepada Bapak dan menjadi anak Bapak. Jadikan aku salah seorang pegawaimu, pembantumu, budakmu. Itu sudah cukup bagiku." Tapi apa kata Bapak? Dia perintahkan hamba-hambanya untuk mengadakan pesta besar. Mengambil jubah yang terindah. Memberikan perhiasan yang istimewa. Dan mengadakan pesta besar untuk menyambut kembalinya si anak terhilang. Adakah saudara, salah satu saudara, atau 2 orang, atau 3 orang, yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh Bapa Surgawi? Ketahuilah saudara, dia tidak pernah rela kalau saudara dan saya ini meninggalkan dia. Walaupun kita sudah belepotan dengan dosa, tapi kalau kita mau kembali ke pangkuannya, kasihnya terlalu besar. Kasihnya sangat besar. Dan tidak mungkin dia menolak. Dia akan datang, memeluk, memulihkan, memakaikan kepada kita jubah yang indah. Itu sebabnya kembalilah. Bapa menunggu dengan sabar. Bapa menunggu dengan kerinduan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah membuka mata rohani kami yang seringkali kabur mengenai besarnya kasih-Mu kepada setiap pribadi kami. Seringkali oleh karena banyak masalah yang kami hadapi, maka
kepercayaan kami akan kasih Tuhan itu menjadi pudar, Bapa. Tetapi pagi hari ini Engkau menyegarkan kembali pikiran kami, hati kami, pengertian kami, pemahaman kami akan kasih-Mu yang tak ada batasnya itu. Karena itu, hamba berdoa pagi hari ini, bila ada di antara orang-orang yang Engkau kasihi ini jauh dari Tuhan, terhilang, sembunyi di tempat-tempat gelap, mari Roh Kudus, biarlah Engkau melawat saudara-saudara kami ini dan menariknya mereka kembali kepada Bapa. Tolonglah supaya tidak ada seorang pun yang menolak ajakan Yesus Kristus untuk kembali ke pangkuannya, supaya hidup kami ini selalu berada dekat dengan Bapa Surgawi dan kami menikmati pemeliharaanmu yang luar biasa. Bapa, terimalah saudara-saudara kami yang mau kembali ke pelukan-Mu. Peluklah mereka dan pulihkanlah mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembalinya si anak terhilang ke dalam pelukan Bapa membawa sukacita besar di dalam kerajaan sorga. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Bapa Surgawi selalu memperhatikan kita semua. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.